Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah muhammad. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengklik video ini, dan juga teman-teman yang sudah menonton videonya dari awal sampai akhir nanti pembahasan saya. Saya ucapkan terima kasih banyak sebelumnya untuk memulai video ini. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas soal-soalan yang diberikan oleh dosen pengampu Bapak Dr. Iqbal Amar Muzaki tentang filsafat dalam pendidikan agama Islam, ya teman-teman. Yang mana nanti ada 8 pertanyaan tentang filsafat pendidikan ini. Nah, akan saya jawab satu-satu dengan secara perinci dan juga jelas, teman-teman. Nah, sebelum saya membahas ataupun menjawab 8 soal itu, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Arya Wiradharma Saputra. Saya dari kelas 4C dengan NPM 231063111072. Nah, baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke pertanyaan nomor 1. Nomor 1 itu, demokratisasi pendidikan kerap dianggap sebagai jalan menuju keadilan dan kesetaraan belajar. Nah, analisislah bagaimana prinsip demokrasi pendidikan dapat diterapkan dalam konteks pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah umum, lalu evaluasi tantangan utamanya, apalagi di dalam era digital, ya. Gitu. Nah, jawaban yang saya berikan atau yang saya ketahui itu adalah pendidikan demokratis. Itu bisa kita artikan sebagai pendidikan yang bisa memberikan sebuah dukungan jangka panjang kepada para siswa-siswi untuk bisa membantu mereka bisa mencapai tujuan pembelajaran yang berbasis kepada sekolah yang menantang kepada kemampuannya ataupun skill dari anak siswa-siswinya, seperti itu. Yang mana pembelajaran yang adil ini bisa banget menawarkan kepada siswa-siswi yaitu demokrasi pendidikan itu sendiri, seperti itu, teman-teman. Jadi pendidikan yang adil itu bisa ditawarkan dalam demokrasi pendidikan, karena demokratisasi pendidikan ini itu bertujuan untuk memastikan bahwa pendidikan tidak hanya menjadi sebuah hak, tetapi juga menjadi sebuah kesempatan bagi semua individu untuk berkembang dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat sekitar. Ya, seperti itu, teman-teman. Tidak hanya siswa-siswinya saja bermanfaat, tapi siswa-siswa yang mendapatkan ilmu ini akan bermanfaat nanti diberikan kepada masyarakat sekitar, ya. Seperti itu, teman. Nah, adapun prinsip demokrasinya sendiri, demokrasi pendidikan dalam pembelajaran agama Islam itu mencakup, yang saya ambil di sini ada 3 prinsip demokrasi, teman-teman. Yang pertama ada prinsip inklusivitas. Prinsip inklusivitas ini adalah prinsip yang menekankan kepada pentingnya menyediakan sebuah akses pendidikan ataupun fasilitas pendidikan, teman-teman. Yang mana hal ini atau fasilitas ini harus setara untuk semua individu bisa merasakannya, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi ataupun budaya, teman-teman. Jadi itu, jangan memperhatikan satu rasa saja, yang mana hal ini bisa mencangkup ke seluruh aspek, baik dari anak-anak, dewasa, pria dan wanita, dan lain sebagainya, teman-teman. Yang mana prinsip inklusivitas ini dapat kita wujudkan dengan memastikan bahwa materi ataupun pembelajaran PAI ini bisa kita akses sepenuhnya oleh semua golongan siswa-siswi, seperti teman-teman. Yang hal ini, dari yang bisa mencakup ataupun bisa diakses ke semua masyarakat, hal ini bisa untuk fasilitasnya itu adalah bisa mencakup
penyediaan sumber belajar yang ada beragam dan juga adaptif ya teman-teman. Adaptif terhadap kebutuhan individu serta penggunaan bahasa yang mudah dipahami berdasarkan golongan kelas di peserta didik itu sendiri. Yang kalau pembelajaran SD ya aksesnya digunakan pembelajaran SD, kalau yang SMP pembelajaran SMP, seperti itu teman-teman ya. Lalu yang kedua itu ada prinsip partisipasi aktif teman-teman. Nah, kalau prinsip ini, kalau dalam pembelajaran ini adalah menjadi sebuah faktor kunci dalam menerapkan demokratisasi pendidikan. Karena apa? Karena guru PAI ini dapat mendorong diskusi secara terbuka teman-teman. Bisa melalui diskusi, tanya jawab, kegiatan kelompok, yang mana kegiatan ini bisa memungkinkan para siswa-siswinya untuk mengemukakan berbagai pendapat, bisa menanyakan jika tidak tahu, dan juga berbagi pengalaman mereka kepada sang guru, seperti itu teman-teman. Yang jadi pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman siswa secara kognitifnya saja teman-teman, tapi siswa ini bisa memahami pikiran mereka secara kritis dan juga toleran, yang mana bisa melalui kognitif, afektif, dan psikomotorik mereka itu berjalan teman-teman, seperti itu. Lalu prinsip yang ketiga itu adalah prinsip transparansi teman-teman. Nah, yang mana prinsip ini atau prinsip transparansi ini sangat penting sekali teman-teman untuk menciptakan lingkungan belajar yang adil. Guru harus bisa menjelaskan kriteria penilaian secara jelas dan memberikan umpan balik yang konstruktif yang bisa membantu siswa-siswinya untuk memahami kekuatan dan area yang perlu ditingkatkan dari siswa-siswi ini teman-teman, seperti itu. Nah, dari tiga prinsip demokrasi ini, prinsip-prinsip demokrasi yang sudah saya jelaskan dalam pendidikan PA yang di atas itu atau yang ketiga itu ternyata harus dihadapkan dengan berbagai tantangan teman-teman. Dari prinsip inklusivitas, aktif, dan juga transparansi ini ternyata menghadapi tantangannya tersendiri teman-teman. Terlebih khusus pada zaman yang sudah digital pada saat ini. Salah satu tantangan utamanya itu adalah kesenjangan digital teman-teman. Kesenjangan digital ini masih terjadi di berbagai daerah. Tidak semua siswa memiliki akses yang memadai terhadap perangkat teknologi dan koneksi internet yang stabil teman-teman. Yang mana hal ini dapat menghambat partisipasi mereka dalam pembelajaran secara online, seperti itu. Selain itu, literasi digital juga masih sangat rendah teman-teman. Masih sangat rendah teman-teman. Di kalangan para guru pun seperti itu teman-teman. Yang mana hal ini bisa menghambat efektivitas penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Nah, selain itu juga faktor penghambatnya, guru pun bisa tampil kurang efektif ya teman-teman. Kurang efektif dalam memanfaatkan sebuah teknologi yang mungkin saja guru ini mengalami kesulitan dalam merancang sebuah materi yang menarik dan juga interaktif ya teman-teman. Nah, yang seperti teman-teman ketahui kan, kalau murid zaman ini sangat membosankan ketika mendengar pembelajaran secara ceramah ya teman-teman. Pembelajaran terus dipetok-petok materi itu kan, para siswa zaman ini sangat membosankan ya teman-teman. Jadi materi yang disampaikan oleh guru pun tidak masuk, hanya masuk kuping kanan keluar kuping kiri, seperti itu teman-teman. Nah, ada caranya teman untuk mengatasi tantangan ini, ada caranya teman-teman ya. Nah, caranya adalah diperlukannya upaya kolaboratif
antara pemerintah, sekolah, dan guru, dan juga orang tua. Gini. Jadi pemerintah dapat menyediakan pelatihan bagi guru untuk meningkatkan kompetensi digital mereka, teman-teman, serta memastikan ketersediaan infrastruktur teknologi yang sangat memadai di sekolah-sekolah. Sekolah dan guru juga perlu mengembangkan kurikulum yang sangat relevan dalam konteks digital dan juga kebutuhan siswa yang dibutuhkan pada zaman ini, teman-teman. Nah, orang tua juga sangat berperan, teman-teman. Berperan sangat penting untuk mendukung pembelajaran anak-anak mereka di rumah, terutama dalam pembelajaran yang menggunakan teknologi ini, teman-teman. Seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, teman-teman. Ibnu Khaldun memandang pendidikan sebagai proses bertahap yang memperhatikan aspek akal dan adab. Sintesiskan konsep pendidikan Ibnu Khaldun terhadap model pembelajaran PAI berbasis kurikulum merdeka, mana bisa diaplikasikan dalam pembelajaran SMP. Oke. Nah, Ibnu Khaldun ini memandang pendidikan sebagai proses bertahap yang memperhatikan perkembangan akal dan adab dari peserta didik itu sendiri, teman-teman. Jadi akal dan adab dari peserta didik ini dilatih dari pemikiran Ibnu Khaldun itu, teman-teman. Yang mana konsep ini sejalan dengan prinsip kurikulum merdeka yang menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang bisa fleksibel dan juga kontekstual, teman-teman. Dalam kurikulum merdeka, pembelajaran PAI ini dirancang untuk membentuk karakter dan memperdalam pemahaman siswa tentang ajaran Islam melalui pendekatan yang tematik dan juga sangat reflektif. Seperti itu, teman-teman. Untuk mengaplikasikan sintesis ini dalam ruang lingkup pembelajaran PAI ya, teman-teman, apalagi di tingkat SMP, guru bisa menerapkan metode pentahapan ataupun tadarruj ya, teman-teman, yang kita kenal, ya, dengan caranya menyusun sebuah materi secara berjenjang, dimulai dari konsepan dasar seperti akidah, ibadah, dan akhlak, kemudian bisa berkembang ke topik yang lebih kompleks sesuai dengan tingkatan perkembangan yang berdasarkan kognitif para siswa-siswi tersebut, teman-teman. Yang mana metode itu yang pertama ya, metode tadarus itu yang pertama, salah satu caranya. Lalu cara yang kedua itu adalah metode pengulangan ataupun metode tikrar, yang mana metode ini juga penting untuk memperkuat pemahaman siswa, misalnya melalui kegiatan refleksi, diskusi, dan juga evaluasi secara bertahap ataupun berskala, teman-teman. Selain itu, pendekatan kasih sayang ataupun al-qurb wal muyanah dapat diwujudkan dengan menciptakan lingkungan belajar yang suportif dan menghargai keberagaman, sehingga siswa ini merasa aman dan nyaman dan juga bisa termotivasi untuk terus belajar nanti, teman-teman. Nah, jadi itulah salah satu cara mengaplikasikan pembelajaran PAI berdasarkan Ibnu Khaldun. Yang pertama itu melalui metode tadarus itu, teman-teman, pentahapan. Lalu yang kedua ada metode pengulangan, tikrar, dan juga yang terakhir pendekatan kasih sayang. Itulah metode yang bisa diberikan dari pemikiran Ibnu Khaldun itu, teman-teman. Kita langsung ke pertanyaan ketiga. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini menekankan pentingnya integrasi ilmu agama dan sains dalam pendidikan. Evaluasi pandangan ini dalam menghadapi tantangan dekadensi moral di kalangan pelajar saat ini. Selanjutnya jelaskan desain pembelajaran PAI. Oke. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan, seperti yang teman-teman ketahui, ini sangat menekankan pentingnya integrasi antara ilmu agama dan juga ilmu sains di sebuah jenjang pendidikan. Yang mana dalam hal ini ataupun dalam konteks ini, dalam konteks tantangan dekadensi moral,
di kalangan para pelajar saat ini itu masih sangat relevan ya teman-teman. Pendidikan yang tidak hanya berfokus pada aspek kognitif dan ilmu pengetahuan tanpa disertai pembinaan nilai-nilai spiritual dan etika yang yang dapat menghasilkan individu yang cerdas, teman-teman, baik secara intelektual yang lemah dalam moralitas, teman-teman. Integrasi ilmu agama dan sains ini bisa bertujuan untuk membentuk peserta didik yang tidak hanya memahami konteks secara ilmiah, tetapi juga memiliki kesadaran akan nilai-nilai keagamaan yang mendasari perilaku etis dan juga bertanggung jawab, seperti itu, teman-teman. Nah, salah satu desain pendidikan PAI yang dicerminkan dari Ki Haji Ahmad Dahlan itu adalah semangat yang integratif, teman-teman. Yang mana salah satu model pembelajaran integrasi ataupun interkonektif antara agama Islam dan sains ini bisa menggabungkan konsep-konsep keagamaan dengan pengetahuan ilmiah dalam proses pembelajaran. Sebagai contoh yang bisa saya berikan, itu adalah pembelajaran tentang penciptaan alam semesta, teman-teman. Guru dapat mengaitkan ayat-ayat Al-Quran yang mana ayat Al-Quran ini membahas tentang penciptaan langit dan bumi dengan dikaitkan teori-teori ilmiah mengenai asal-usul semesta, teman-teman. Nah, jadi dengan pendekatan ini ya teman-teman, pendekatan ini tidak hanya memperkuat pemahaman siswa terhadap materi keagamaan dan ilmiah, tetapi juga bisa menumbuhkan kesadaran akan kebesaran Tuhan dan pentingnya menjaga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi pembelajaran agama dan sains ini sangat penting, teman-teman. Biar ada buktinya, teman, bahwa pembelajaran agama ini buktinya ada loh seperti ini. Ada loh bentuknya, bentuk ragamnya itu ada loh, seperti itu, teman-teman. Lanjut ke soal nomor 4. Ki Haji Hasyim Asy'ari ini menekankan pentingnya akhlak dalam pendidikan dan sikap tawadu terhadap seorang guru. Analisis pemikiran ini dalam karakter siswa PAI. Untuk jawaban saya itu adalah pemikiran Ki Haji Hasyim Asy'ari itu yang mana mengenai pentingnya akhlak dan juga sikap tawadu kepada seorang guru ini masih relevansi ataupun memiliki relevansi yang sangat mendalam dalam pengembangan karakter siswa dalam pembelajaran PAI, teman-teman. Yang mana dijelaskan di dalam kitabnya Adabul Alim wal Muta'alim, teman-teman. Yang mana di dalam kitab ini beliau menekankan kepada akhlak sebagai fondasi utama dalam proses sebuah pendidikan. Yang bahkan juga lebih penting daripada pengetahuan itu sendiri, teman-teman. Sikap tawadu ataupun sikap rendah hati yang diberikan oleh seorang guru ini dianggap sebagai kunci atau faktor kunci keberhasilan dalam menuntut sebuah ilmu, karena keilmu yang diperoleh dengan adab akan membawa keberkahan dan juga manfaat yang lebih besar. Nah, saya berasa kalau pemikiran Hasyim Asy'ari ini saya mendengarkan sebuah kutipan dari Ustadz Felix Xiao, teman-teman, tentang adab ini, yang mana dari perkataan beliau itu sedikitnya adab bisa menutupi kurangnya ilmu, tapi tidak ada ilmu sebanyak apapun yang bisa menutupi sedikitnya adab, itu, teman-teman. Jadi sedikitnya adab itu bisa menutupi kurangnya ilmu, teman-teman. Jadi teman-teman kalau kurang ilmu, dengan adanya sebuah adab ini bisa membawa keberkahan dan juga kemanfaatan untuk orang-orang sekitar, teman-teman. Tetapi tidak ada ilmu sebanyak apapun yang menutupi sedikitnya adab. Mau teman-teman segelar apapun, gelar S1, 2, dan sampai doktor sekalipun, jikalau tidak punya adab, hal ini yang menjadi percuma saja, teman-teman. Seperti itu. Nah, kalau dalam konteks krisis keteladanan ya dari guru di era modern ini,
yang mana penerapan nilai-nilai akhlak dan juga tawadu, nilai-nilai tawadu dapat menjadi solusi yang sangat efektif. Guru bisa meneladani akhlak mulia dan menunjukkan sikap rendah hati akan menjadi panutan bagi seorang siswa, sehingga bisa membentuk lingkungan belajar yang harmonis dan saling menghormati. Sebaliknya, siswa-siswi yang diajarkan untuk menghormati dan juga bertawadu ini akan lebih terbuka dalam menerima ilmu dan juga bimbingannya, gitu teman-teman. Selain itu, pengembangan karakter juga ya bisa sangat kuat dan juga berintegritas, seperti itu teman-teman. Jadi sikap tawadu yang dikaitkan oleh Hasyim Asy'ari ini bisa menguatkan dari aspek spiritual dan juga moral dari siswa tersebut teman-teman, yang mana perilaku dari siswa-siswi ini bisa diperbaiki secara utuh, gitu teman-teman. Lanjut, pertanyaan nomor 5. Ahmad Hasan dari Persis ya teman-teman, ini menekankan pentingnya purifikasi ajaran Islam melalui pendidikan berbasis Al-Quran dan Hadis. Terus analisislah pemikiran ini dalam konteks kurikulum PAI saat ini, yang mana mendukung konservatis reformasi dalam pendidikan. Oke. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, Ahmad Hasan ini melakukan purifikasi ajaran Islam dari Al-Quran dan Hadis teman-teman, yang mana hal ini mencerminkan pendekatan reformis dalam konteks pendidikan itu sendiri. Nah, meskipun sekilas tampak konservatif ya teman-teman, ini konservatif karena berfokus pada pemurnian ajaran gitu teman-teman. Pendekatan ini sebenarnya bisa bertujuan untuk mereformasi praktik keagamaan dengan mengembalikan umat Islam kepada sumber-sumber ajaran Islam yang ada, yaitu Al-Quran dan juga Al-Hadis, seperti itu. Yang mana juga Ahmad Hasan ini pun menolak praktik-praktik keagamaan yang dianggap menyimpang menurut beliau teman-teman, seperti ajaran yang bid'ah, tahayul, khurafat dan lain sebagainya teman-teman. Serta Ahmad Hasan ini mendorong umat Islam untuk melakukan yang namanya ijtihad secara langsung terhadap Al-Quran dan Hadis tanpa terikat dari mazhab satupun teman-teman. Jadi pure kepada Al-Quran dan Hadis teman-teman. Nah, jadi pendekatan ini sangat sejalan dengan semangat reformisme yang berusaha untuk memperbarui pemahaman dan praktik keagamaan agar lebih sesuai dengan ajaran Islam yang murni dan juga rasional teman-teman. Dalam konteks kurikulum pendidikan agama Islam saat ini, pemikiran Ahmad Hasan ini dapat diintegrasikan dengan menekankan pentingnya pemahaman terhadap Al-Quran dan Hadis, serta bisa mendorong sikap kritis dan juga rasional untuk memahami ajaran Islam, gitu teman-teman. Nah, jadi kalau Ahmad Hasan ini sebetulnya memiliki unsur yang konservatif ya teman-teman, yang mana konservatif ini dalam hal menjaga kemurnian ajaran, tapi Ahmad Hasan ini juga lebih tepat juga dikategorikan sebagai reformis teman-teman, yang bisa bertujuan untuk memperbarui dan juga memperbaiki pemahaman praktik keagamaan secara langsung di Al-Quran dan juga Al-Hadis itu teman-teman, seperti itu. Nah, lanjut ke poin nomor 6 ya teman-teman. Nomor 6 itu adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Itu merupakan 3 pilar dalam filsafat pendidikan Islam. Lalu buat sintesis hubungan ketiganya, lalu analisis bagaimana ketiganya dapat digunakan sebagai landasan menyusun visi dan misi PAI. Oke. Nah, untuk membahas lebih jauh ya
apa itu visi dan misi dari 3 pilar filsafat ini, kita teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu apa itu ontologi, epistemologi, dan juga aksiologi itu sendiri, teman-teman ya. Nah, untuk ontologi sendiri itu membahas hakikat pendidikan Islam ya teman-teman, yaitu bisa memahami esensi dan tujuan pendidikan dalam Islam. Kalau epistemologi itu berkaitan dengan sumber ya, dengan sumber dan metode yang bisa memperoleh pengetahuan dalam pendidikan agama Islam, gitu teman-teman. Pendidikan agama Islam yang mana hal ini menekankan pentingnya Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama, gitu teman-teman. Lalu ada aksiologi. Aksiologi ini mengkaji nilai-nilai yang mendasari pendidikan Islam seperti keadilan, kasih sayang, dan juga tanggung jawab sosial. Nah, dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi ini saling melengkapi ya teman-teman, saling melengkapi. Kalau ontologi ini memberikan pemahaman tentang apa itu pendidikan agama Islam, kalau epistemologi itu menjelaskan bagaimana proses pembelajaran yang diajarkan, teman-teman. Dan aksiologi ini menentukan pada tujuan dan nilai-nilai pendidikan yang bisa dicapai, seperti itu. Nah, kita masuk kepada visi dan misi PAI yang berdasarkan 3 pilar filsafat itu ya teman-teman. Kalau ontologi ini itu visi dari program studi ini harus mencerminkan pemahaman tentang hakikat pendidikan Islam, yaitu sebagai proses pembentukan manusia yang beriman, berilmu, dan juga berakhlak mulia. Yang mana hal ini bisa mencangkup tujuan untuk menghasilkan lulusan yang mampu memahami dan mengamalkan ajaran Islam secara komprehensif. Terus ada epistemologi teman-teman. Epistemologi ini misi program studi harus mencangkup metode dan pendekatan dalam memperoleh dan mengajarkan pengetahuan Islam. Ini melibatkan sebuah pengguna dari metode pembelajaran yang sesuai dengan prinsip agama Islam seperti dialog, refleksi, dan juga kontekstual teman-teman. Serta pemanfaatan sumber-sumber pun bisa diperhatikan dalam Quran dan hadis gitu. Lalu ada aksiologi. Aksiologi ini bagaimana nilai-nilai yang kita inginkan ataupun yang ingin kita tanamkan melalui program studi yang jelas dan juga terukur. Ini bisa mencangkup penanaman nilai-nilai keislaman seperti kejujuran, toleransi, dan juga sosial, yang bisa membentuk karakter lulusan yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga integritas secara moral. Seperti itu teman-teman, visi dan misi yang bisa diberikan dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi teman-teman. Lanjut ke pertanyaan nomor 7. Itu Syed Naqib al-Atas memperkenalkan konsep ta'dib sebagai orientasi utama pendidikan Islam, evaluasi pembelajaran, dan bandingkan tujuan pendidikan nasional. Itu konsepannya dalam menyusun RPP PAI ya. Oke. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, konsep ta'dib yang diperkenalkan oleh Syed Muhammad Naqib al-Atas ini, beliau menekankan bahwa pendidikan Islam ini bukan hanya sekedar transfer ilmu ataupun pembinaan ya teman-teman, melainkan proses penanaman adab yang bisa mencangkup pengenalan, pengakuan, dan pengamalan nilai-nilai kebenaran yang berdasarkan wahyu. Menurut Al-Atas sendiri, ta'dib ini mencangkup unsur ilmu, pengajaran, dan pembinaan dalam satu kesatuan utuh gitu teman-teman. Jadi penyampaian ilmu, pengajaran dari sang guru, dan juga pembinaan dari sang guru ini memiliki satu ataupun saling melengkapi gitu teman-teman ya. Kalau dikaitkan dengan pendidikan nasional ya teman-teman, nah
Di sini saya kaitkan dengan pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ya teman-teman, tentang sistem pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan juga bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan juga bisa menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Seperti itu teman-teman. Yang mana kesatuan ataupun kesamaan dalam aspek pembentukan moral ini, gitu teman-teman, bisa apa ya, jadi proses takdib dan juga undang-undang pendidikan ini bisa mencangkup karakter dan juga moral dari siswa-siswa itu juga teman-teman ya. Lalu namun juga konsep takdib yang diterapkan oleh atas ini lebih menekankan pada integrasi antara ilmu dan adab sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan teman-teman. Tetapi juga tujuan akhir ini bisa menciptakan insan yang beradab, yang juga bisa memiliki kesadaran akan tanggung jawab spiritual dan juga sosial mereka. Nah, dalam perencanaan RPP sendiri ya, dalam PAI itu menerapkan konsep takdib dapat dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai adab dalam setiap komponen pembelajaran. Misalnya dengan tujuan pembelajaran tidak hanya menargetkan kognitif, tetapi juga bisa membentukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan adab Islam. Gitu. Materi pembelajaran yang disusun dengan mengaitkan antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai moral bisa terkandung dari Al-Quran dan hadis. Terus metode pembelajaran diarahkan juga bisa menumbuhkan kesadaran peserta didik tentang pentingnya sebuah adab dalam kehidupan sehari-hari. Itu teman-teman. Yang mana hal ini pun bisa dievaluasi juga teman-teman. RPP pun bisa dievaluasi tidak hanya dari aspek pengetahuan, tapi juga bisa berdasarkan perilaku peserta didik itu sendiri teman-teman. Lanjut ke pertanyaan terakhir 8 ya teman-teman, yaitu Ismail Raji Al-Faruqi mengusulkan islamisasi ilmu pengetahuan sebagai pendekatan dalam pendidikan tinggi Islam. Berdasarkan pengalaman, jelaskan atau model pembelajaran interdisipliner PAI dan juga ilmu sosial di sekolah, teman-teman ya. Oke. Nah, pemikiran Ismail Raji Al-Faruqi tentang islamisasi ya. Islamisasi ilmu pengetahuan ini menekankan pentingnya integrasi antara ilmu-ilmu keislaman dan juga ilmu-ilmu modern di dalam kerangka tauhid. Yang mana konsep ini bertujuan untuk menghindari antara ilmu agama dan juga umum gitu. Jadi agama tidak terpisahkan dengan ilmu umum gitu teman-teman ya. Yang mana hal ini juga bisa mendorong pengembangan ilmu yang berakar dari nilai-nilai Islam, teman-teman. Kalau dalam konteks pendidikan sekolah, pendidikan ini bisa diterapkan melalui metode interdisipliner yang akan saya jelaskan dan juga saya berikan contohnya nanti ya. Nah, salah satu contoh yang bisa diberikan dari interdisipliner antara pembelajaran PAI dengan pembelajaran umum ataupun sosial ya. Di sini saya kaitkan pembelajaran zakat, apalagi terlebih khusus zakat fitrah ya teman-teman. Yang mana pertama-tama guru bisa merancang pembelajaran tentang prinsip-prinsip zakat, seperti jenis-jenis zakat itu apa, syarat wajib berzakat itu apa, dan juga tujuan dari zakat itu apa ya teman-teman gitu. Nah, dari ketika guru sudah menyampaikan zakat itu pengertian seperti apa, materi seperti apa, kalau peserta didik sudah tahu, nah lalu guru pun menghitung ya. Jadi kan integrasi PAI ini kan mengaitkan antara PAI dengan ilmu ekonomi ya. Salah satunya dengan zakat. Nah, dengan zakat
peserta didik ini menghitung tolak ukur, bukan tolak ukur, tapi ukuran pasti yang bisa diberikan kepada orang-orang mustahik ini. Atau mustahik ini adalah orang-orang yang menerima zakat ya teman-teman, eh, yang bisa diberikan kepada orang-orang layak ya, seperti orang yatim piatu, orang musafir, orang-orang mu'alaf. Nah itu kan salah satu contoh orang yang bisa diberikan ataupun mendapatkan zakat fitrah. Nah ini pun ada takarannya sendiri teman-teman ya, yang mana kalau di Indonesia itu takarannya adalah sekitar 2,3 kilogram beras ya teman-teman. 2,3 bukan 2,5 ya, 2,5 kilogram beras, ataupun kalau dirupiahkan itu jadi 43.000 rupiah gitu teman-teman. Nah itu kan ada hitungan sendiri ya, untuk kalau satu orang itu sekitar 40.000 ataupun 2,5 kilogram. Nah kalau misalnya ada 2 orang atas nama 2 orang, nah itu bisa dikalikan 2. Ada 5 orang dikalikan 5. Nah itu bisa dihitung jadi faktor ekonomi seperti itu teman-teman. Dimana hal ini pun bisa bermanfaat untuk nanti ibadah zakat fitrah dan juga ekonomi dari masyarakat itu sendiri teman-teman ya. Seperti itu. Nah, dengan pembelajaran interdisipliner ini dari PAI dan ekonomi ini, siswa diharapkan, yang saya harapkan itu bisa mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang ajaran ekonomi dan juga kehidupan sosial dari ekonomi itu teman-teman. Para peserta didik pun diajak untuk bisa berpikir kritis dan juga kreatif dalam menghitung tentang zakat fitrah ini teman-teman. Mana model seperti ini atau model interdisipliner ini bisa menjadi sebuah langkah awal untuk mewujudkan tujuan islamisasi pengetahuan yang diusulkan oleh Ismail Rozi Al-Faruqi ini teman-teman. Nah itulah teman-teman 8 pertanyaan yang bisa saya jawab dan juga secara detail saya berikan jawabannya. Jikalau jawaban ini kurang dipahami ataupun kurang masuk ke pemahaman teman-teman, mohon maaf sebelumnya karena atas kurangnya pemahaman saya ataupun kurangnya ilmu yang saya dapatkan. Tapi ini tidak menutup kemungkinan ya, tidak tidak mengenai kepada dosen pengampu Dr. Ahmad Muzaki, tapi ini berdasarkan pemahaman saya sendiri dalam memahami pembelajaran yang diberikan oleh beliau itu teman-teman. Kemudian materi yang sudah saya sampaikan, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time video.